Pemirsa, kami masih menyaksikan Kilas Balik 2017 dan masih membahas kinerja ekonomi 2017 dan prospek 2018. Ya, kita membahas sedikit, ada satu sektor yang menarik nih yang tadi belum kita bahas, yaitu sektor pariwisata. Ternyata sekarang sudah cukup menarik dan pendapatan menjadi nomor 3. Bahkan kepala daerah yang kreatif itu ternyata bisa menciptakan pariwisata baru, ya, bahkan berbasis sumber daya alam. Nah, ini ternyata cukup menarik dan bisa meningkatkan juga penghasilan daripada UKM gitu. Nah, Pak Wijan, gimana Anda melihatnya? Jadi begini, seperti yang terjadi di belahan dunia yang lain, di Indonesia ini banyak orang yang mempunyai prinsip sekarang ini, terutama yang muda-muda itu ya, consume less, travel more. Jadi mereka lebih banyak travel. Nah, ini saya pikir momentum yang bagus bagi sektor pariwisata kita. Jadi untuk tidak hanya dari luar ya, tapi dari domestik ya? Iya, justru menurut saya yang sangat potensial itu dari domestik. Domestik ya, oke. Karena begini, jumlahnya begitu banyak, kemudian mereka mempunyai willingness untuk spend yang lebih tinggi sebenarnya daripada turis asing. Betul. Turis asing kalau mereka berkunjung ke suatu tempat, mereka jarang membeli souvenir, mereka tinggal di hotel jaringan internasional, membeli tiket pesawat lewat e-commerce, pesawat asing gitu ya. Jadi ada begitu banyak uang yang sebenarnya kembali ke negara lain. Nah, turis domestik ini, walaupun ini bukan US dollar earner bagi Indonesia, tetapi jumlahnya banyak, mereka willing to spend. Berbagai survei mengatakan justru turis-turis Indonesia kelas menengah ini suka beli souvenir dan lain sebagainya. Nah, menarik wisatawan domestik itu juga sangat penting karena sekarang ini ada tren di mana orang Indonesia begitu ada waktu libur panjang sedikit travel keluar. Dan ini terjadi ya nih pada akhir tahun ini ya. Ya, ini banyak terjadi. Jadi bagaimana kita mencegah mereka daripada mengeksplor negara lain, kunjungi dulu berbagai belahan Indonesia yang sebenarnya juga jauh lebih menarik. Jadi sangat potensi ya. Mas Yosua, ini yang menarik apa? Di tempat Anda mungkin ya di Sumatera Utara. Ada tempat yang bagus, tapi masyarakatnya belum disiapin nih. Jadi begitu ada wisatawan datang, ternyata mereka belum friendly. Nah, ini sejauh mana sebenarnya pariwisata ini yang sudah potensi, tapi juga melibatkan masyarakatnya untuk aware terhadap para wisatawan. Ya, kalau saya mengambil contoh, misalkan Danau Toba ya, kita lihat kan sudah ada Bandara Internasional Silangit sekarang, sehingga akses menuju bandara ke Danau Toba itu semakin mudah. Tapi kalau kita lihat ada tantangannya gitu, di mana pengusaha hotel atau cottage itu masih kurang sedikit, kurang sekali gitu, sehingga belum ada insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah sekalipun, sehingga ya tadi kita lihat daerah destinasi wisata kita sudah banyak ya, kekayaan alam kita sangat besar, tapi tadi sektor-sektor penunjangnya belum ikut menunjang gitu, sehingga tadi kita lihat sangat disayangkan sekali gitu, bahwa potensi wisatawan yang cukup besar dari luar negeri ini bisa ditampung, tapi karena tadi belum adanya cottage perhotelan yang cukup memadai, dan juga sumber daya manusia juga gitu ya, sumber daya manusia yang belum diarahkan ke sektor pariwisata, sehingga kesiapannya belum cukup gitu ya, sehingga makanya Indonesia cuma dikenal Bali aja begitu ya. Bahkan kalau di Bali kita lihat anak-anak sekolah itu diajar bagaimana terhadap wisatawan, bagaimana budaya mereka itu dikembangkan supaya semua orang tuh bisa mengembangkan budaya ini. Tuh kok nggak terjadi di tempat lain, gimana tuh Pak Wijan? Ya, jadi begini, ini menarik. Pariwisata itu sebenarnya bisa diposisikan sebagai driving force untuk kemajuan yang lain. Ini bisa menarik program proyek-proyek infrastruktur, education, perubahan mindset masyarakat, masalah hygiene, masalah tadinya kultur yang dilupakan kemudian dikembangkan lagi, souvenir-souvenir asli yang dilupakan. Jadi mendorong pariwisata ini tidak hanya menstimulus ekonomi, tapi juga ada begitu banyak aspek yang sampai di bawah itu dengannya. Semua ya. Nah, saya pikir memang di Indonesia salah satu hal yang perlu didorong adalah human capital pariwisata ini. Masalah bahasa, kemudian masalah bagaimana menservis turis dengan baik. Karena yang bagus menurut
standar masyarakat belum tentu diterima oleh wisatawan asing misalnya. Jadi standar-standar itu perlu diperkenalkan. Tapi begini, itu momentum untuk mengedukasi masyarakat. Betul. Oke, nah kita kalau bicara tentang itu sebenarnya nantinya akan bisa mengurangi kemiskinan, bahkan mungkin pengangguran karena akan banyak budaya pun bisa masuknya. Tapi kalau kita mau bahas yang sekarang adalah bicara tentang kemiskinan dan pengangguran ya. Kelihatannya menurun, tetapi sebenarnya jumlah secara relatif angka belum mengalami penurunan signifikan. Misalnya kalau kita lihat angka kemiskinan 29 juta, tapi angka yang hampir miskinnya 70 juta. Jadi ibaratnya kan 100 juta nih beban pemerintah yang harus membantu mereka kan begitu ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Pertama kita lihat di sektor pertanian itu paling banyak ternyata orang miskin kan. Sebenarnya kalau kita bisa menyelesaikan masalah pertanian itu orang miskin berkurang ya. Yang kedua kita melihat dana-dana desa sekarang sudah mulai diberikan. Bahkan cukup besar, setiap desa dapat antara 800 sampai 1,5 M. Tapi bagaimana ini bisa diberdayakan untuk pengentasan kemiskinan itu belum kelihatan. Apa responnya Mas Yuswa? Ya, saya pikir tadi terkait dengan penyaluran dana desa ya. Kalau kita lihat ini kan belum cukup efektif untuk menekan tingkat kemiskinan di pedesaan, karena kita lihat juga sebagian besar proyek-proyek yang dilakukan, di-create melalui dana desa tersebut kurang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar gitu ya. Kalau kita lihat banyak kepala desa yang mungkin masalah pengelolaan uangnya sendiri masih belum begitu bagus, manajemen cashnya belum gitu, cash management yang belum begitu bagus, sehingga kita lihat semakin banyak proyek-proyek itu diarahkan misalkan untuk membangun gapura desa gitu ya, sehingga tidak efektif. Misalkan lebih efektif lagi apabila misalkan untuk pembangunan irigasi, ya kan, pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri ya. Gitu ya. Jangan hanya semata-mata menyerap saja, tapi efektivitas dan produktivitasnya tidak diprioritaskan gitu. Sehingga itu yang menjadi salah satu kendala di mana anggaran transfer daerah dan juga anggaran desa yang sudah semakin meningkat, apalagi tahun depan kan meningkat kembali dan tapi kita lihat sampai efektivitasnya 60 triliun tahun depan. Tapi efektivitasnya ini belum begitu kelihatan gitu, sehingga untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga ya tadi pengangguran pun juga masih relatif besar dan juga jumlah relatif penduduk miskin pun juga masih besar. Ya, Pak Wijan, sebenarnya pemerintah tahun depan akan membuka juga yang namanya program padat karya, termasuk digunakannya anggaran desa, ya kan? Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah punya awareness terhadap hal tersebut gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi sekarang di Kementerian Desa misalnya sudah ada yang namanya Prukades, yaitu program produk unggulan desa misalnya gitu. Jadi supaya kayak OVOV lah, One Village One Product. Kemudian juga kalau dilihat kemitraan juga sudah mulai dilakukan juga oleh Kementerian Desa. Tapi sejauh mana dukungan dari kementerian yang lain? Karena kadang-kadang itu anggarannya itu bisa bersama dengan kementerian lain, terutama Menteri Pertanian. Lalu Menteri PU, Pak. Gimana nih Pak Wijan koordinasinya? Jadi begini, dana desa ini adalah program besar dengan dana yang luar biasa besar, mengcover 60.000 desa lebih. 79.000 ya. Kemudian dilakukan dengan masif sejak awal tahun gitu ya. Ini udah tahun kedua ya, baru mau tahun ketiga. Jadi memang sekarang ini sedang dalam proses belajar. Paling tidak yang sekarang sudah di-achieve adalah dana itu sampai ke desa dan digunakan dengan governance yang bagus. Nah, masalah efektivitas itu menunggu kemudian. Kreativitas itu mulai muncul, misalnya seperti yang akan didorong ke depan adalah cash for work. Jadi uang itu digunakan oleh pemerintah desa untuk membangun dan sebisa mungkin padat karya. Mempekerjakan mereka ya. Ya, karena problem di pedesaan ternyata pengangguran, begitu. Betul. Jadi ini inovasi-inovasi yang merespon apa yang terjadi di lapangan, termasuk memanfaatkan dana desa untuk mendorong entrepreneurship di pedesaan, sektor-sektor produktif, mengurangi pembangunan fisik yang sebenarnya tidak bermanfaat ekonomi. Ini juga dilakukan. Itu ya. Nah, kalau pengangguran yang menarik lagi, tadi kemiskinan ya, kemudian pengangguran yang menarik adalah pengangguran terdidik yang banyak justru ya. Bahkan kalau kita lihat ke depan, wah kesempatan kerja makin nggak ada, pengangguran terdidik bukannya makin turun, makin naik nih Pak Joshua. Gimana Pak Joshua? Apalagi nanti dengan adanya ekonomi digital juga sebagian akan terkena dampaknya juga. Itu dia, ekonomi kita juga sedang mengalami isu struktural ya, di mana tadi yang Bu Afi sempat sampaikan bahwa sektor informalnya semakin meningkat ya, sedangkan sektor formalnya semakin menyusut, sehingga ini akan membuat apalagi dengan digitalisasi di sektor di perekonomian kita gitu, sehingga ini akan membuat kebutuhan terhadap
tenaga kerja semakin menurun gitu ya, dan pada akhirnya tadi semakin banyak juga tenaga kerja terdidik yang semakin banyak menganggur gitu. Betul. Jadi saya pikir yang pasti harus dilakukan oleh pemerintah adalah tadi meningkatkan kualitas dari SDM-nya gitu ya. Kementerian Perindustrian saat ini mungkin sudah mulai ada program ya, Miss Link dengan link and match ya antara dengan SMK dengan perusahaan ya gitu ya. Tapi kita lihat nih belum cukup optimal gitu ya, karena kita lihat banyak dan juga dari pemerintah pusat sendiri kan sudah mencanangkan bagaimana mendorong vocational ya, pendidikan vocational. Tapi kita lihat cukup nggak sih itu dengan vokasional saja gitu? Apakah nanti jangan-jangan orang udah dapat sertifikat tetap nggak dapat kerjaan gitu? Nah itu dia, saya pikir itu harusnya ada langkah-langkah lanjutan yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga jangan terhenti di sertifikasi saja gitu ya. Jadi harus ada pelatihan yang berkelanjutan gitu ya. Sehingga tadi sumber daya manusia kita bisa juga bisa punya value added yang lebih besar lagi gitu ya. Bukan hanya pekerjaan yang pekerjaan tangan gitu. Mungkin yang lebih inovasi atau terkait dengan inovasi, bagaimana meningkatkan produktivitas sehingga tadi pada akhirnya pendapatan realnya juga meningkat, sehingga pada akhirnya kemiskinan dan juga pengangguran pun juga akan menurun. Oke, Pak Wijan, yang menarik gini, kita kan harusnya punya roadmap di mana kebutuhan insinyur ke depan berapa sih. Nah sekarang nih anak-anak kalau sekolah, pokoknya sekolah aja. Nggak tahu nantinya itu sebenarnya kesempatan kerjanya ada atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, sertifikasi dalam SMK kan juga gitu, pokoknya ambil sertifikasi. Tapi apakah nanti kesempatan kerjanya ada atau enggak? Nah bagaimana sebenarnya kalau kita melihat roadmap ketenaga kerjaan ke depan ini, kayaknya kita belum melihat hal itu. Ya. Jadi betul Bu Afiliani, jadi memang sekarang ini ada begitu banyak pengangguran yang sebenarnya mereka adalah pengangguran struktural. Jadi banyak orang membutuhkan tenaga kerja, tapi banyak orang mencari pekerjaan. Jadi antara yang dibutuhkan nggak ada dengan yang membutuhkan gitu ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi ada gap antara kebutuhan dan skill yang tersedia. Makanya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Pak Jokowi, adalah selalu mengatakan kita harus mengeducate skill of the future. Kedepan itu skill-skill apa saja sih yang diperlukan? Oh ternyata politeknik, SMK, vocational, kemudian pendidikan-pendidikan teknik, pertanian dan lain sebagainya. Bahkan beberapa hari yang lalu beasiswa ke luar negeri pun oleh Pak Jokowi diinstruksikan kita harus mengeducate orang yang jago pertanian, perikanan, karena future-nya Indonesia itu di situ. Jangan semua mengarah ke digital, satu bidang saja, di IT semua gitu ya. Satu bidang saja. Jadi itu menurut saya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, mencoba realign antara kebutuhan di masa depan dengan apa yang harus kita siapkan di lembaga pendidikan kita. Kesadaran untuk itu sudah sangat kuat dan upaya untuk memperbaiki sudah mulai dilakukan. Oke, baik, kita akan break dulu dan kita akan bicara tentang ketimpangan antar daerah, di mana nawacita Pak Jokowi inginnya Indonesia Timur harus dibangun, tapi bagaimana agar tetap bisa dibangun, tetapi juga penduduknya ada perpindahan. Ini kan penduduk 70% di Jawa dan Sumatera ya, tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah bersama saya di Kilas Balik 2017.